ada satu produk yang Bapak engage ya pada saat COVID, di mana produk itu sudah dipakai tapi orang nggak tahu gitu. Sampai akhirnya produk itu terkenal. Waktu zamannya pandemi, itu kan semua industri kan lagi lumpuh ya di situ. Nah, saya bergerak di dalam industri kreatif. Dan salah satu hoki saya lah ya, kok ya gitu di situ. Di dalam waktu zamannya pandemi, saya membantu sebuah brand yang justru menyelamatkan banyak orang di muka bumi, termasuk di Indonesia. Yaitu apa? Yaitu jarum suntik. Nah, jadi saya memegang satu brand dengan inisial O, ya kita sebut aja lah ya, OneJack, ya, yaitu produk ini menjadi kebanggaan Indonesia. Benar-benar waktu zaman pandemi itu semua pretty much vaksinasi dan booster, mau apapun isinya, itu dibantu, disupport oleh OneJack Indonesia. Nah, jadi itu menjadi salah satu biggest success story kita juga yang saya pernah punya di TDC. Dan ya hokinya karena itulah juga ya industri kreatif saya ya bertahan sampai sekarang ini, terutama melewati masa-masa sulit di pandemi. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Ya, kali ini kita kedatangan Pak Jimmy, ya dari TDC Indonesia. Pak, boleh dilanjutkan kembali tadi pembicaraannya, Pak? Thank you. Iya. Nah, jadi lagi ngomongin OneJack nih ya. Nah, jadi benar-benar tuh di dalam industri kreatif, waktu zaman pandemi itu sangat-sangat lumpuh lah ya. Semua, saya masih ingat nih. Sebelum pandemi, saya di papan tulis kantor itu bisa ada sampai 30-40 potentials waktu itu. Dan begitu pandemi hit us gitu waktu itu, wah semua ya sangat masuk akal, di mana semua klien, semua potensial itu tertunda, terhold. Ya istilahnya mereka juga harus berpikir gimana caranya untuk survive masing-masing kan. Nah disinilah saya membantu full waktu itu OneJack Indonesia, salah satu brand yang sampai sekarang ini kita terus bantu ya sebagai klien di situ. Nah kita membantu dari sisi brandingnya. Nah branding itu lebih luas dari hanya sekedar desain, Koh dan Ci, ya. Dimana kita membantu benar-benar activation-nya, campaign-nya. Nah saya ingat sekali waktu zamannya pandemi saja, istilahnya tenaga-tenaga kesehatan itu kan banyak sekali yang tadinya setiap hari nyuntikinnya hanya 10 orang, 20 orang, 30 orang. Mendadak, bang, mereka harus nyuntikin setiap hari itu sampai ratusan orang di situ. Nah, disitulah peran jarum suntik kita bekerja. Nah, dengan USP yang istilahnya kita godok bareng di situ, ya diberikan kepada kita juga. Nah, kita memberikan knowledge kepada tenaga-tenaga kesehatan Indonesia waktu itu. Dengan menggunakan jarum suntik OneJack, itu tekniknya jauh lebih aman. Jadi kalau kita imajinasikan begini, jarum suntik itu seperti bolpen yang kita bisa buka gitu kan. Nah itu jarum suntik biasa. Nah di saat kayak kita melakukan vaksinasi sebagai tenaga kesehatan anggapnya gitu kan, kita suntikin tiap orang gitu kan. Waktu itu bisa 100 orang, 200 orang, 300 orang. Nah kan ada banyak faktor letih, capek, jadinya nggak fokus dan lain-lain. Nah di mana di saat lagi mau tutup bolpen itu, tutup jarum suntikan, kalau misalnya nggak hati-hati karena nggak fokus, itu bisa tertusuk. Nah itu resiko tenaga kesehatan waktu zaman itu. Nah di mana kalau cuman kayak tertusuknya cuman sampai di depannya saja masih oke mungkin, tapi kalau sampai di dalam itu bisa resiko terkena kontaminasi penyakit di situ, ya kan. Dan penyebaran kontaminasi penyakit jarum suntik itu banyak sekali di dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah itulah yang kita coba insepsikan kepada masyarakat, kepada tenaga kesehatan umumnya waktu zamannya pandemik itu, supaya jarum suntik kita itu juga istilahnya bisa dikenal lebih oleh tenaga kesehatan, lebih diapresiasi dan lain-lain. Dan terbukti waktu zaman pandemi, di saat lagi pada susah itu, bahkan NGO dan beberapa negara di dunia itu juga melakukan import dari kita. Wow. Ya,
kita melakukan pelepasan ekspor pertama kali itu dari pabrik yang ada di Cikarang, itu dipandu oleh Pak Luhut bin Sarpanjaitan waktu itu di situ. Nah, ya jadi ini benar-benar true story, hero story from local to global sebetulnya Kois Magic. Ya istilahnya itulah yang kembali kalau ke TDC itu menjadi salah satu biggest success story kita, klien yang juga kita hoki banget juga bisa ikut serta di dalamnya. Sekarang benar-benar menjadi kayak tim yang solid lah bersama gitu di situ. Karena setelah pandemi PR-nya pun masih panjang. Kois Magic di situ. Pak, kalau TDC itu Ya. TDC Indonesia itu singkatan apa, Pak? Singkatan dari asal mulanya The Design Company, Kois Magic. The Design The Design Company, ya. Cuman kalau waktu itu kita semua mulai dari desain tentu ya. Tapi kita semenjak kita ganti ke branding, kalau kita ganti nama dari TDC jadi TBC kan jadi nggak bagus ya. Jadi kita stick with TDC ya karena udah dikenal asal mulanya TDC. Tadi bilangnya dari global, From local to global. from local to global tadi Yes. ya. Nah, waktu masa pandemi itu gimana caranya TDC itu bisa bikin campaign sehingga ya pasar yang dari global itu benar-benar trusted gitu. Oh, aku akan beli jarumnya si One Jack ini nih. Ya, aku nggak bisa bilang kalau ini kerjaan sepenuhnya dari tim TDC. Kita adalah a small part dari tim yang sangat besar di sana, di situ. Ya, sehingga nomor satu udah pasti produknya dulu yang sangat revolutionary, yang benar-benar sangat dibutuhkan sebetulnya. Nah, tadi aku belum cerita sampai habis ya di satu tubuh pen karena si jarum suntik One Jack nih dia memiliki teknologi bahkan kita nggak butuh pakai tangan kiri lagi. Jadi resiko untuk terkontaminasi itu sangat minim bahkan tidak ada. Hanya butuh dicetokin ke meja, diputar, setelah itu di situ jadi rentan penyebaran terhadap needle stick injury atau NSI yang sangat berbahaya tadi. Ya. Nah, jadi dari situ sebetulnya produknya aja udah speak for themselves. Dan iya. Memang revolution dan inovasi dari produknya ini ya benar-benar hasil ya istilahnya produk karya anak bangsa, produk lokal. Ya itu memang masih banyak sekali yang luar biasa ya dan bahkan sampai dunia pun membutuhkan. TDC ini bukan hanya melayani produk basicnya properti kalau nggak salah ya, tapi juga melayani produk-produk lain. Salah satunya tadi jarum suntik One Jack itu ya. Betul. Kalau properti bagaimana, Pak? Betul, Kois Mat. Properti itu, sejarah properti di-handle sama TDC, memang itu dari pertama. Jadi sebelum kita beranjak ke non-properti, kita mainnya di properti sektor dulu. Ya, karena mungkin latar belakang keluarga juga ada di situ. Nah, dari zamannya portfolio tuh masih nol Kois Magic. Saya ingat sekali TDC tuh mulai tuh sebetulnya dari hanya 3 orang sejujurnya. Dan klien pertama kita itu adalah tukang sate Kois Magic. Tukang sate. Yes. Iya, sepulang main basket di daerah rumah saya, lapar, ada warung sate, ada menu yang menurut saya kurang bagus lah ya di situ. Kita tawarkan, buatin deh jasa desain menunya. Oke, berapa? 300.000. Akhirnya nggak dibayar dengan uang, Pak. Dibayar dengan sate. Dengan sate. Nah, jadi dari situ akhirnya properti 1, properti 2, properti 3 ya dari kepercayaan dari word of mouth lah istilahnya. Ya, memang properti is been part of a long journey lah dari TDC. Aspek utama dari property brandingnya, Pak, Ya. gimana tuh? Kan sekarang udah 7.0 ya. Sebetulnya, oke, ini di sini aku try untuk lepas dan jujur sejujur-jujurnya aja ya di sini. Properti di Indonesia itu menurutku sebetulnya masih sangat-sangat bisa untuk dioptimize secara brandingnya, secara marketingnya. Saya di sini nggak mau berbicara atas nama brand gitu di situ. Kurang lebih in total kita udah mengerjakan mungkin udah 100 lebih properti lah di Indonesia di situ. Tapi pada umumnya property developer itu sangat semangat di awal, sangat idealis di awal. Dimana di saat kayak lagi pitching atau pada saat pertama kali dapat kick off, wow, okay, our objective we want to be here gitu di situ. Tapi when the number hits Pak, gitu di situ,
dan it starts to change everything di situ, ya kan? Nah, menurutku sebetulnya kita nggak boleh gentar, karena di dalam dunia branding ada yang namanya short term branding atau long term branding. Yang mana yang mau diincar? Kalau short term branding, short term marketing, pretty much oke, buat property developer yang penting asal laku, jualan berapa puluh persennya dan selesai. Tapi sebetulnya yang very powerful adalah long term branding ya. Jadi how to make this brand sustain, ya kan? How to make this developer brand itu dikenal bukan hanya dari produknya, tapi brand value yang jauh lebih besar. Istilahnya nama developer brandnya, ya. Yang istilahnya kalau dia suatu saat membuat properti, bahkan bukan hanya di tempatnya sekarang, mau di mana, nah brand value-nya itu soalnya yang dibawa, yang benar-benar sustain. Nah, umumnya yang kita lihat property developer itu membawa USP seperti smart home system waktu zamannya kan, waktu itu smart home betul. system, greeneries, security, lalu juga mempunyai kayak cerita fasilitas, kunci apa tuh? smart door lock Smart ya, door lock, di situ, ya kan, atau kamera CCTV yang smart dan lain sebagai USP-nya. Pemanas air lah. Bahkan ada properti istilahnya, oke, beli ini sekarang dapat AC atau dapat apa dan lain-lain kan, ya. Itu part of gimmicks. Tapi sebetulnya menurutku itu sudah nggak terlalu works seperti zaman dahulu, Koismet dan Ciping Ping di situ. Untuk ke depan, sebetulnya yang kita harus make it sustain itu dari sebuah brand developer itu bukan gimmicksnya, tapi lebih ke arah apa pembedanya dia dengan developer lain, ya. Dan dengan branding 7.0 tadi, sekarang ini data bisa diakses dimanapun, data driven, digital, dan juga AI di situ. Kita bicara yang paling entengnya dulu lah, digital. Karena dari zamannya 5 tahun yang lalu, 6 tahun, 7 tahun yang lalu udah ngomongin digital juga. Sosial media dan lain-lain, part of digital contohnya gitu di situ. Satu yang orang Indonesia selalu salah. Gimana caranya kalau dari orang Indonesia adalah kita mempunyai followers sebanyak-banyaknya. Gitu di situ. Kalau kita punya sampai ratusan K, sampai MM-an, padahal kita belum tentu itu ada organik anyway. Bisa jadi beli yang orang nggak tahu dan lain-lain di situ. Nah, padahal mindset sesungguhnya kalau untuk digital mau sama dengan properti atau industri lain sama, yaitu doesn't matter berapa banyak followers ya. Yang penting engagement-nya, yang penting istilahnya di mana di dalam satu pool followers itu yang realnya tuh yang benar-benar lihat seperti apa. Followernya bisa 1 juta ya, tapi yang lihat anak-anak kecil semua. Exactly, Pak. Kita jualan properti mana masuk ya? Mana masuk? Iya. Iya. Kan saya sering dengar nih, itu apa sih followernya belum tentu organik. Ya. Nah, Bapak bisa tahu organik atau enggak, pasti kan dari TDC bisa ngelacak ya. Yes. Nah, itu gimana tuh Pak supaya bisa tahu, supaya engagementnya terjadi, kan perusahaan Bapak kan bergerak untuk bisa bantu brandingnya bagus kan. Sebetulnya kita ada software di belakangnya yang bisa mendetek itu. Nah, tapi kalau untuk survei aja, Ci, gampangnya begini. Di saat kita ngelihat satu posting dari satu account apapun, yang ceritanya likes-nya banyak yang minta ampun, followers-nya banyak yang minta ampun, tapi comments-nya sedikit, engagement dikit, itu udah indikasi. Fake ya. Iya, di situ. Karena udah nggak masuk ke logic, simpelnya begitu. Walaupun sebetulnya sekarang ini tuh udah bisa diatasi karena ada bukan teknologi tapi ada terobosan buzzers namanya. Dan nggak semua buzzer itu salah loh. Ya, belak-belakan ya I cannot mention the brand, tapi a really big brands bahkan di Singapore itu di situ itu aja mereka masih butuh buzzers. Dan buzzers bukan hanya untuk zaman dulu kita hanya berpikir buzzer itu hanya kayak komen-komen recehnya aja, atau untuk beli followers, atau untuk beli likes, beli views. No, kita bisa kayak taruh buzzer itu bahkan istilahnya sampai kayak ke LinkedIn-nya, sampai ke TikTok live streaming-nya, segala macam. Jadi kalau diomongin zaman sekarang ini susah untuk mencari organik,
Itu emang betul. Sekarang kan semua AI, kita bisa nanya semua AI. Saya sampai bilang sama anak saya, kamu tuh nanti kalah sama AI. Pokoknya nih mama maunya kamu yang ngendalin AI. Aku bilang gitu kan, gimana caranya? Nah dari TDC itu sendiri gimana Pak? Mengintegrasikan supaya TDC itu bisa mengikuti dengan teknologi AI yang saat ini nih, istilahnya bisa sejalan lah gitu loh. Ini sebetulnya perdebatan dalam hati saya juga udah berkali-kali sebetulnya, Ci. Gitu. Dimana kita berada di dalam industri kreatif, menggunakan AI juga istilahnya kayak kurang pas gitu kan. Tapi nggak menggunakan AI juga salah, karena kita juga nggak bisa adapt with technology gitu di situ. Nah, jadi betul. Yang kita lakukan di TDC sekarang ini, semuanya udah melek dengan AI, tapi tetap tidak menghilangkan human touch-nya. Yes, sisi dari konsultansinya itu tetap harus ada, karena tidak bisa digantikan dengan AI semata lah. Ya, istilahnya sekarang semua perangkat desain, mau software gitu di situ, kita mau buat AI dari sisi graphic design udah mudah sekali detik ini. Ya. Bahkan untuk membuat boot dan 3D aja, Koismet, di dalam properti itu sudah ada. Tinggal jangan salah ketik aja ya. Suka ada ini kan sekarang iklan di Instagram, aku sampai aduh Tuhan, untuk apa mencari desain interior kalau memang sudah bisa dikerjakan AI, jedeng. Ini dua-dua korban nih. Korban AI nih. Kalau nggak hati-hati. Betul. Tapi memang yang nggak bisa digantikan, Koismet, adalah soft skill-nya. Ya. Karena gini, ini bukannya saya sombong, saya ngomong gini ya, tapi kasarnya gini, bakal banyak brand ke depan yang istilahnya, ngapain pakai AI aja, it's okay, it's not our client, they're not meant to be for us gitu loh di situ. Ya, tetap istilahnya masih banyak kok brand-brand yang ceritanya butuh human touch itu, yang benar-benar jasa konsultansi kita, istilahnya gini. Kalau aku coba masuk ke dalam interior dikit ya, dalam membuat sebuah interior kan kita bukan hanya kayak bagus atau jeleknya atau pas ya atau gimana, itu kan taste. Tapi gimana kita mengerti klien kita kan? Ya, seleranya dia. Di saat dia tidur, dia mau pakai lampu yang remang-remang atau lampu yang gelap gulita atau dengan cahaya yang seperti apa. Nah, istilahnya itu ada 3 multifungsi yang berbeda gitu kan di situ, yang menurutku detik ini AI belum bisa sampai menebak-nebak ke sana. Kayak Indian memang teknologi AI ini tuh amazing ya, jujur. Dan ini nggak bisa di stopin gimana pun gitu di situ. Buat kita juga banyak bagus ya, kalau kita ambil bagus ya, memang kita harus adapt ke sana. Nah, tapi gimana istilahnya supaya tidak banyak terjadi pengangguran dalam industri kreatif aja, contoh seperti kita gitu kan di situ, tidak banyak istilahnya disalahgunakan, karena AI kalau disalahgunakan itu bisa gampang sekali untuk kita membuat scamming loh. Iya betul. Ya, karena literally gini, Koisman, scamming sekarang ini very very scary, ya kan? Kalau buat kayak ke milenial atau Gen Z, mungkin mereka bisa lebih, itu pun susah kok kita ngelihat ya, kalau nggak kita ngelihat tiap hari ya. Ya, tapi kasarnya kalau saya ngetes ke papa saya atau ke mama saya yang ceritanya nggak begitu melek tentang AI, nggak tahu bedanya. Iya. Muka Pak Jim bisa Pak Jim ngomong padahal bohongan ya. Betul. Iya. Nah, itu harus menurut saya ya, betul. Edukasi Dinas Pendidikan Indonesia, ya istilahnya Kementerian Pendidikan, itu ke depan tuh harus masukin ke dalam kurikulum sih menurut saya, gitu di situ. Ya, tapi bak-bakan aja kalau kita bicara branding itu nggak ada di part of kurikulum DKV di universitas. Nggak ada ya? Terus ada di mana? Banyak yang masih belajar secara otodidak. Otodidak ya. Iya. Desain ada istilahnya. Kalau untuk kayak branding mungkin surface-nya ada, tapi kalau udah sampai ke dalamnya gitu di situ, yang benar-benar sangat luas, unlimited, hanya ada di lapangan. Kalau ada teman saya berbicara begini, ke depannya mungkin kita
kalau ceritanya di dalam pabrik atau company itu ada 50 orang andai kata ya, mungkin kita hanya butuh 1 orang yang jago AI untuk menggantikan nanti 5 dan 6-nya konversinya. Ya, jadi ke depan nih orang akan semakin sedikit. Tentu kayak orang yang unggul pasti akan sangat dibutuhkan. Orang yang tidak unggul, Iya, tersingkir. Iya. Terima kasih loh Pak Jim sudah hadir di acara SOS Podcast. Mungkin Bapak bisa sampaikan closing statement. Oke, guys, zaman udah makin gila, ya kan? Tapi don't worry, ya. Branding, marketing 7.0, kita mengacu pada data-driven, digital, yang dulu emang udah ada, tapi lebih gila lagi, emang harus lebih bagus lagi, ya. Dengan teknologi AI yang kita juga nggak gunakan. Ya. Nah, jadi ditambah dengan elemen yang udah ada, udah selalu ada di Indonesia dan di muka dunia juga, kolaborasi, partner dan vendor, tapi kita tambahkan digital. Nah, gimana caranya kita bermain digital yang baik, yang benar, ditambah dengan data driven. Itu yang paling penting. Karena that's why semua company sekarang ini incarnya adalah data. Database ya? Database di situ. Karena dengan desain yang oke aja, atau brand yang kelihatannya hanya oke aja, tapi tidak didukung dengan data di semua industri ya, bukan hanya properti, itu akan menjadi sia-sia juga di situ. Nah, jadi data driven, digital, dan teknologi AI. 3 komponen disatukan dengan good skill set, combination dengan kolaborasi yang baik dan lain-lain. You're gonna be unbeatable. Oke, terima kasih Thank you. Pak Jim sudah hadir di SOS Podcast. Semoga semakin sukses. Ya, Pak Jim, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast kami hari ini. Nah, ini ada sedikit souvenir dari Spring Air.